Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dan melanjutkan kembali pelajaran kita membahas hak-hak yang hendaknya ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, kita telah menyelesaikan pembahasan hak yang ke-8, yaitu hak tetangga. Telah kita bahas bahwa orang-orang yang berada di sekitar rumah kita, para tetangga kita ini memiliki hak untuk kita tunaikan, walaupun dia adalah seorang non-muslim, bukan orang Islam. Ya, dia memiliki hak untuk kita muliakan. Wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Terlebih lagi ketika tetangga itu adalah tetangga yang muslim, dan terlebih lagi ketika dia memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Mereka punya hak untuk kita tunaikan. Ini hak yang ke-8. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan memasuki hak yang ke-9. Hakut tasi', yakni hukukul muslimina umuman. Hak yang ke-9 yaitu hak kaum muslimin secara umum. Jadi kita memiliki hubungan persaudaraan, ya, ukhuwah imaniyah, persaudaraan seiman. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa siapapun yang beriman kepada Allah, ya, orang yang beriman dengan keimanan yang benar, dimanapun dia berada, ya, apa suku bangsanya, apapun bahasanya, dari negara mana dia berasal, selama dia beriman dengan keimanan yang benar, maka dia adalah saudara kita. Ini perlu kita tekankan dalam diri kita, bahwa siapapun itu yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan keimanan yang benar, tanpa memandang warna kulitnya, tanpa memandang bahasa yang dia pakai, tanpa memandang bentuk fisiknya, ya, dari mana dia berasal, itu saudara kita. Makanya batas-batas atau sekat-sekat nasionalisme ini sesungguhnya tidak ada dalam Islam. Ya, saudara kita, entah itu dia berbangsa Afrika, dari Arab, atau dia dari Korea, dari Jepang, dari Cina, selama dia beriman dengan keimanan yang benar, maka dia adalah saudara kita. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, karena ada sebagian orang, ketika ada sebagian kaum muslimin mengalami musibah di sebagian negeri, ada orang-orang yang berkomentar, itu bukan urusan kita. Ya, memang bukan urusan Anda, tapi urusan kami sebagai kaum muslimin. Mungkin Anda tidak beriman, mungkin, ya. Ya, kalau Anda mengatakan seperti itu, mungkin Anda tidak beriman, tapi kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, ketika melihat ada saudara kita teraniaya di negeri yang lain, itu urusan kita. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, yang namanya orang beriman itu adalah apa? Bersaudara. Ya. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Ya, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan, mereka saling memperkuat. Dalam hadis yang lain diperumpamakan sebagai apa? Satu tubuh.
Ketika ada anggota tubuh yang sakit atau terluka, maka semua anggota badan akan terasa sakit, seakan-akan dia bergadang malam. Nah, itulah hakikat persaudaraan kita. Jangan sampai kemudian ini dikotori dengan sekat-sekat kebangsaan, sekat-sekat nasionalisme, seperti yang digembarkan dipromosikan oleh sebagian orang. Ya, di muka umum mengatakan Palestina itu bukan urusan kita tuh di sini. Ya, jadi kaum muslimin jangan terpengaruh dengan propaganda seperti ini. Mereka ingin mengkerucutkan kita. Tidak, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya, kaum muslimin yang tertindas di Palestina itu saudara kita. Ya, kalau kita nggak merasakan apapun ketika mereka ditindas oleh orang-orang Israel, oleh orang Yahudi, maka patut dipertanyakan keimanan kita. Ya, patut dipertanyakan keimanan kita. Maka aneh ketika kaum muslimin bersemangat ya untuk membantu saudaranya kaum muslimin, ada saja orang-orang yang nyinyir. Ya, mungkin mereka nggak nyinyir kalau bantuannya disalurkan lewat mereka mungkin. Ya. Kalau disalurkan lewat mereka, diam mereka. Mungkin, ya. Ya. Seperti kasus bansos nanti ya. Makanya apa? Kita harus benar-benar menyadari bahwa setiap orang yang beriman gak melihat bangsa suku bangsanya, dari negara mana dia berasal, ya selama dia beriman maka dia adalah saudara kita. Dan mereka punya hak untuk kita tunaikan. Ya, mereka punya hak untuk kita tunaikan. Nah, ini yang akan dibahas oleh beliau rahimahullahu ta'ala, apa yang menjadi hak kaum muslimin. Ya. Baik ya, kita mulai tentunya dengan kaum muslimin yang ada di dekat kita. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka punya hak untuk kita tunaikan. Kata beliau, wa hadhil huquq, ya, wa hadhil huquq katsiratun jiddan. Hak-hak sesama muslim ini sangat banyak sekali. Makanya kita perlu tahu apa yang menjadi hak saudara kita. Jangan sampai kita sia-siakan hak saudara kita sama muslim. Qala fa minha ma thabata fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan di antara hak-hak tersebut apa yang diriwayatkan dengan sahih, ya, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam sahih Muslim, ya, riwayatnya dalam sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi, ya, sittun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Kita mulai dari sini. Ya, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu adalah 6 perkara. Kata beliau hak itu banyak, tapi kita mulai dari sini. Yang pertama kata beliau, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu ya dengan saudaramu, maka berikanlah salam kepadanya. Ya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini yang pertama. Nanti beliau akan jelaskan dengan lebih mendetail ya. Jadi ini secara umum terlebih dahulu. Yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, kita ucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhi undangan tersebut. Yang kedua, Pak, ya. Kalau saudara kita mengundang kita, maka kita penuhi undangan tersebut. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Kalau ada saudara kita ya meminta nasihat kepada kita, berikanlah nasihat. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Yang keempat, apabila dia bersin kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, maka shammithu, doakan dia. Shammithu artinya doakan dia dengan ucapan yarhamukallah. Jadi kalau ada saudara kita bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kita doakan yarhamukallah. Ya, kalau dia enggak mengucapkan alhamdulillah, enggak kita doakan ya. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, karena Nabi mengatakan fahamidallah. Dia bersin kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala wa idza marida fa'idhu. Ya, fa'idhu. Kalau dia sakit, ini yang kelima, kalau dia sakit maka jenguklah.
Yang terakhir, wa idza mata ya fadbihu. Kalau dia meninggal dunia, maka antarkan jenazahnya. Ya, secara lak artinya maka ikutilah, iringilah jenazahnya. Ya, artinya antarkan dia ke pemakamannya. Qala fa fi hadzal hadits bayanu iddati huquqin bainal muslimin. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan beberapa hak yang harus ditunaikan di antara kaum muslimin. Sekarang beliau coba bahas dengan lebih mendetail. Qala al-haqqul awal as-salam. Hak yang pertama yaitu mengucapkan salam. Ketika bertemu dengan saudara kita sesama muslim, maka hendaknya kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Jadi ini adalah ucapannya kaum muslimin ketika bertemu dengan saudaranya. Ya, ada yang lebih afdal ya daripada ucapan kita hanya sekedar menyapa, monggo ya. Kemudian apa kadang-kadang kalau ketemu, dari langkung, ya. Tapi ucapkan salam. Kalau kita tahu ini saudara kita muslim, apalagi sama-sama ikut kajian, ya, ketahuan sholat berjamaah, tahu ini adalah seorang muslim. Maka jangan ragu, kita ucapkan salam kepada mereka. Ini adalah hak saudara kita sama muslim. Qala fassalamu sunnatun muakkadah. Maka mengucapkan salam ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Wa huwa min asbabi ya ta'allufil muslimin. Dan dia merupakan sebab ya ta'allufil muslimin, bersatunya hati kaum muslimin. Jadi kenapa kita mudah berpecah belah? Mungkin karena salam pun berat untuk kita ucapkan kepada saudara kita sesama muslim. Ya, wa tawaddihim, dan saling mencintai di tengah-tengah mereka. Bermula dari salam, kemudian bersemilah cinta antara sesama muslim. Kama huwa musyahad, sebagaimana hal yang demikian telah kita saksikan bersama. Ketika suatu komunitas kaum muslimin tidak dihidupkan kebiasaan untuk mengucapkan salam, maka matilah cinta dan keterikatan di tengah-tengah mereka. Tapi kalau dihidupkan ketika bertemu mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, maka akan bersemilah cinta di tengah-tengah hati mereka. Qala kama yadullu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, ditujukan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang menunjukkan bahwa dengan menyebarkan salam ini akan menyebabkan munculnya cinta di antara kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Demi Allah, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Jadi keimanan ini merupakan syarat mutlak seorang itu masuk ke dalam surga. Sebaik apapun perbuatan seorang hamba, tanpa keimanan maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Maka ini adalah bantahan bagi sebagian orang-orang kaum liberal yang mengatakan bahwa nggak mungkin ya orang Nasrani, orang non Muslim ini masuk neraka. Baiknya luar biasa. Ya, maka syarat seseorang itu masuk surga adalah keimanan. Sebaik apapun amal perbuatan dia, tanpa adanya keimanan maka tidak akan dia masuk ke dalam surga. Wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Qala wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Ya. Jadi keimanan kita itu tidaklah sempurna sampai kita saling mencintai dengan saudara kita sama muslim. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka saling mencintai ini merupakan tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Lalu Nabi SAW melanjutkan, "Afala ukhbirukum bi syai'in
idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya. Tidakkah kalian ingin aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai? Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, mau nggak kalian aku beritakan sesuatu yang apabila kalian lakukan maka akan muncul cinta di tengah-tengah kalian. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, afsyus salam bainakum. Tebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Ya, jadi kita kalau ketemu saudara kita ya di jalan atau di masjid atau di warung atau di kampus dimanapun itu, kita ya jangan pelit untuk mengucapkan salam, karena ini akan menumbuhkan cinta di tengah-tengah kita. Cobalah kita mulai gerakan memberikan salam. Kalau kita tahu dia seorang muslim ya dan mayoritasnya ya yang kita temui adalah kaum muslimin, maka kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Nanti dia jawab waalaikumsalam. Dan lama-lama muncul keterikatan antar hati kita sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan seseorang, beliau memulai mengucapkan salam. Jadi jangan gengsi. Mentang-mentang mungkin kita senior, kita lebih tua, ya, jangan gengsi untuk memulai mengucapkan salam terlebih dahulu. Karena terkadang kita merasa kita dituakan, merasa kita lebih berilmu atau merasa bahwa kita harusnya lebih dihormati ketika bertemu dengan orang yang statusnya di bawah kita, malas kita mengucapkan salam, ya enggak? Harusnya kan dia dulu yang mengucapkan salam. Saya lebih tua kok. Tapi yang kita lihat dari pribadinya Nabi alaihi salatu wasalam, beliau ya tidak ya segan untuk memulai mengucapkan salam kepada orang yang beliau temui. Bahkan kata Syekh di sini, wa yusallimu ala sibyan idza marra bihim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan-sungkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak ketika beliau melewati anak-anak tersebut. Lihat, ya, tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai anak-anak kecil. Ya misalnya kita ketemu nih anak-anak lagi dalam perjalanan ya mau ke TPA, kita tahu mereka kaum muslimin ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam ya, saya anak semangat ya. Waalaikumsalam rame-rame. Masya Allah, kita menanamkan kecintaan ya, bagaimana cara saling mencintai kepada mereka dari kecil. Ya, dari kecil kita ajarkan untuk mengucapkan salam. Ya. Jadi ini yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana sunnahnya dalam memberikan salam. Jadi ada etikanya, ada adabnya. Qala was sunnatu an yusallima as-saghir 'alal kabir. Dan yang disunahkan orang yang lebih muda ini memulai mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya. Jadi yang muda-muda ini ya jangan nunggu bapak-bapak yang ngasih salam. Antum kalau ketemu bapak, antum duluan yang mengucapkan salam. Kenapa? Karena disunahkan yang lebih muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Qala wal qalilu 'alal katsir. Rombongan yang lebih sedikit mengucapkan salam, mulai mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Misalnya kita naik motor atau kita sedang berjalan ya berdua dengan teman kita. Kemudian ketemu dengan rombongan. Ya, orang lagi ngumpul di masjid misalnya, ada beberapa orang. Maka yang jumlahnya lebih sedikit ini mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang jumlahnya lebih banyak. Ya. Qala warrakibu 'alal mashi. Orang yang berkendaraan ya terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Ya. Jadi kalau misalnya kita berkendaraan, kita yang mengucapkan salam. Misalnya berpapasan di jalan, kita naik motor, ketemu ya saudara kita yang sedang berjalan kaki, maka orang yang ada di atas motor mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan kaki. Paham ya bagaimana urutannya? Jadi yang muda ya disunahkan memberikan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua, kemudian yang jumlahnya lebih sedikit mengucapkan salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak, lalu orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Baik. Qala walakin idza lam yuqim idza lam
Naam, idza lam yuqim bis sunnah, ya. Man huwa aula biha falyuqim bihal akhar. Apabila, kata beliau, tidak ada orang yang menjalankan sebagaimana sunnah ini, artinya yang muda ternyata tidak mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang lebih sedikit tidak mengucapkan salam kepada yang lebih banyak, yang berkendaraan tidak mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, maka orang yang lain, ya, dia yang menegakkan atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya berpapasan, jangan sampai nggak memberi salam sama sekali. Kalau memang yang muda ini mungkin tidak tahu bagaimana sunnahnya, maka yang tua jangan pelit pula untuk memberikan salam. Ya, yang berjalan kaki jangan juga kemudian dia tidak memberi salam sama sekali. Demikian juga yang jumlahnya lebih banyak, jangan kemudian menghalangi dia untuk memberikan salam. Jadi dilihat, ya, kalau memang tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak apa-apa orang yang lebih banyak, orang yang lebih tua, dan orang yang berjalan kaki mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Li'alla yudhi as-salam, agar salam itu tidak hilang. Ya memang betul, yang muda harus mengucapkan salam kepada yang tua, tapi ketika yang muda ini tidak mengucapkan salam, maka jangan sampai budaya mengucapkan salam ini hilang. Maka yang tua mengalah untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Fa idza lam yusallim as-shaghir falyusallim al-kabir. Kalau yang muda tidak memberikan salam, maka yang tua memberikan salam. Fa idza lam yusallim al-qalil falyusallim al-katsir, ya, liyahuzal ajr. Apabila yang sedikit jumlahnya tidak kunjung mengucapkan salam, maka yang jumlahnya lebih banyak hendaknya dia mengucapkan salam agar pahala salam itu tidak disia-siakan. Paham ya? Jadi ada hukum asalnya dan ada ketika hukum asal itu tidak berlaku, tetap salam itu dihidupkan. Qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kemudian di sana terdapat sebuah athar dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir termasuk sahabat yang awal-awal masuk dalam Islam. Ya, beliau dan keluarga beliau disiksa sedemikian rupa sampai kemudian bapak beliau Yasir dan ibu beliau Sumayyah meninggal dunia karena kerasnya siksaan orang-orang Quraisy. Ya, Yasir sendiri dipaksa, Ammar bin Yasir sendiri dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur sampai kemudian keluar dari beliau kata-kata kufur dalam keadaan hatinya tetap kokoh di dalam keimanan. Qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, "Thalathun man jama'ahunna faqad istakmala al-iman." Ada 3 perkara yang apabila dikumpulkan oleh seseorang maka akan sempurnalah keimanannya. Yang pertama, al-insafu fi nafsik. Seorang bersikap insaf pada dirinya. Insaf di sini artinya bersikap objektif. Ya, ketika dia mengetahui ada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan. Ketika dia tahu ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka dia tinggalkan. Tidak dia larut dengan hawa nafsunya, menurutkan hawa nafsunya. Ini orang yang insaf, orang yang objektif. Dia tahu bahwa saya ini adalah hamba Allah. Kalau Allah perintahkan saya untuk melakukan sesuatu, maka saya akan laksanakan. Kalau Allah melarang saya dari melakukan sesuatu, maka saya akan tinggalkan. Ini adalah orang yang insaf pada dirinya. Qala wa badlus salam lil alam. Kemudian karakter yang kedua yang menunjukkan kesempurnaan iman adalah dia gemar memberikan salam kepada siapapun. Ya, kepada siapapun, tentunya dari kalangan kaum muslimin. Tidak memandang strata orang yang sedang dia hadapi. Jangan sampai kemudian dia memberikan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja, atau dia memberikan salam hanya kepada orang-orang yang dia hormati saja, memberikan salam kepada orang-orang kaya saja, tidak. Tapi badul salam lil alam. Dia memberikan salam kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, al-infaqu wal infaqu minal iqtar. Dia berinfak, ya, makna al-infaq minal iqtar ini ada 2. Yang pertama, dia berinfak saat dia sendiri membutuhkan, atau dia berinfak dalam keadaan pelit. Ya, karena dia sayang sekali sama hartanya,
tapi dia paksa dirinya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah dia berinfak saat dia sendiri membutuhkan, yang kedua dia berinfak saat dalam keadaan pelit. Maka menurut Ammar bin Yasir, ketika tiga sifat ini, tiga karakter ini berkumpul pada seorang hamba, maka sempurna keimanannya. Yang pertama dia bersikap objektif pada dirinya, apa yang Allah perintahkan dia laksanakan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Kemudian yang kedua, dia gemar menyampaikan salam atau mengucapkan salam kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, dia berinfak dalam segala kondisi. Kalau ini berkumpul pada diri seseorang, maka sempurnalah keimanannya, kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Qala wa idza kana budus salam sunnah fa inna raddaha aw raddahu fardun kifayah. Fardu kifayah. Sekarang beliau berbicara tentang hukum salam. Kalau salam tadi memberikan salam, hukumnya apa tadi? Kita katakan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Maka menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau kita sedang berada di tengah-tengah orang, kemudian ada orang yang lewat mengucapkan salam, maka wajib bagi kita yang mendengarkan salam itu salah satunya membalas salam. Kalau nggak ada yang balas salam sama sekali, semuanya berdosa. Ini maksud dari fardu kifayah. Tapi kalau ada salah seorang mewakili mengucapkan salam, membalas salam, Waalaikumsalam warahmatullah, yang lainnya tidak mengucapkan salam, maka yang lainnya tidak berdosa. Itu maknanya fardu kifayah. Ya. Nah, bagaimana kalau sendirian? Maka hukumnya fardu ain. Karena nggak ada lagi orang yang mewakili kita. Ya, jadi kalau kita sendiri kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka wajib bagi kita untuk menjawab salam. Ya. Makanya kita sangat sedih, ada sebagian saudara-saudara kita ya karena mungkin berlainan tempat mengajinya, beda penampilannya sama dia dan komunitasnya, kadang-kadang kalau kita mengucapkan salam nggak dibalas salamnya. Ya, ada yang seperti itu, Pak. Ya, rasanya itu sakitnya tuh di sini, Pak. Makanya pikir-pikir, kalau saya mengucapkan salam dia nggak balas, dia berdosa gitu ya. Kalau kita nggak mengucapkan salam padahal sunnah muakkadah, ini bagaimana juga menghadapi tipe-tipe golongan orang seperti ini ya. Kita berdebat gitu seperti itu. Assalamualaikum, melihat bukan golongan dia, nggak mau jawab salam. Ada yang seperti itu, ya nggak tahu apa yang diajarkan di majelis ilmunya. Ya, padahal hukumnya ya ketika seorang itu mengucapkan salam wajib bagi dia untuk membalas. Kalau dia berada dalam satu kelompok maka hukumnya fardu kifayah. Ada salah satu yang mewakili membalas salam tersebut maka sudah mencukupi. Ya, faida sallama ala jama'atin ya kata beliau di sini apabila fa in raddahu fardu fa inna raddahu fardu kifayah maka sesungguhnya membalas salam itu adalah hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi ajza'a 'anil baqin. Apabila ada yang salah seorang yang membalas, maka yang demikian sudah mencukupi dari yang lainnya. Kalau ada satu orang yang membalas, yang lainnya tidak punya lagi kewajiban untuk membalas salam. Ya. Qala fa idza sallama 'ala jama'atin faradda wahidun minhum ajza'a 'anil baqin. Apabila ada seseorang yang mengucapkan salam kemudian dibalas oleh salah seorang, maka yang lainnya sudah mencukupi. Oh, ini sudah. Qala Allah Ta'ala. Kemudian hendaknya membalas salam itu dengan yang semisal. Qala Allah Ta'ala fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam surat An-Nisa ya di antara adab membalas salam, apabila engkau diberikan salam penghormatan ya maka balaslah, fahayyu bi ahsana minha, balaslah dengan yang lebih baik, aurudduha, atau balaslah dengan yang semisal. Ya. Jadi kalau misalnya orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka enggak boleh bagi kita menjawab assalamualaikum. Kenapa? Karena paling minim kita membalas salam itu semisal dengan apa yang diucapkan kepada kita. Jadi ketika orang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum ditambah warahmatullah, paling tidak kita juga menjawab waalaikumsalam warahmatullah.
Kalau kita tambah wa barakatuh lebih afdal. Ya. Sehingga tidak boleh menjawab salam sesuai lebih kurang daripada apa yang disampaikan. Ya. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Demikian juga semangat, dari sisi semangat. Ketika ada orang yang memberikan salam kepada kita dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, Assalamualaikum. Nggak boleh kita jawabnya Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Karena perintahnya ini fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau paling tidak yang semisal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Sama, orang yang memberikan salam antusias, kita pun membalasnya dengan antusias. Ya. Nah, ini juga terkadang kalau kita memberikan salam ya di kultur kita, kalau memberikan salam itu biasanya dengan penuh kelemah lembutan, Assalamualaikum gitu ya. Tapi kalau panjenengan ke Arab, nggak ada orang yang salam seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kayak orang berteriak ya. Itu menunjukkan antusiasme, ya, antusias ketemu saudaranya, semangat dia ketemu saudaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Senang dia bertemu dengan saudaranya. Maka kalau ada orang yang memberikan salam kepada kita dengan penuh antusias, kita pun membalasnya dengan penuh antusias. Jangan dibalas dengan seakan-akan kita malas untuk membalas salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau orang memberikan salam dengan antusias. Baik. Qala fala yakfi fi raddi salam an yakula ahlan wa sahlan faqat. Maka suatu kekeliruan ya, tidak cukup seseorang itu membalas salam dengan ucapan ahlan wa sahlan saja. Kalau bahasa kita monggo ya. Kadang sering di jalan itu Assalamualaikum, monggo ya. Ini tidak menjawab salam. Ini tidak menjawab salam. Karena assalamualaikum itu doa. Apa sih artinya assalamualaikum? Keselamatan atas dirimu. Monggo artinya ya silahkan, tidak bermakna doa. Makanya jangan jawab assalamualaikum dengan monggo, tapi jawab dengan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Maka di sini beliau mengkritik sebagian orang yang membalas salam dengan ucapan ahlan wa sahlan. Ya, kalau di orang Arab, di tengah-tengah orang-orang Arab, ya kadang ada yang menjawab assalamualaikum dengan ahlan wa sahlan. Maka ini tidak cukup kata beliau. Kenapa? Li'annaha laysat ahsana minhu wala mithlahu. Karena ucapan ahlan wa sahlan ini tidak lebih baik daripada ucapan assalamualaikum. Demikian juga tidak setara dengan ucapan assalamualaikum. Ya. Kan kali minimnya harus setara. Fa idza qala assalamu alaikum falyakun alaikumussalam. Maka yang benar ketika ada orang yang mengatakan assalamu alaikum, paling minim kita menjawab alaikumussalam. Ya. Wa idza qala ahlan falyakul ahlan bimithlihi. Ya. Kalau dia mengucapkan ahlan, maka kita juga menjawab ahlan. Ya, wa in zada tahiyatan fahuwa afdal. Kalau dia tambah ucapannya tadi, maka ini lebih baik. Ahlan wa sahlan wa marhaban misalnya. Ya, yang demikian lebih baik. Tapi kalau yang diucapkan itu adalah salam, maka jawabannya pun harus salam. Tidak boleh ucapan yang lain. Baik, ini yang berkaitan dengan mengucapkan salam. Nah, bagaimana salam antara ikhwan dan akhwat? Nah, boleh nggak? Boleh nggak ya ikhwan? Ya, yang sebelah sini ini kayaknya yang masih single ini ya. Boleh nggak antum mengucapkan salam ke akhwat? Oh boleh gitu. Ya, semangat sekali ya. Jawabannya boleh dengan catatan tidak timbul fitnah. Ya, misalnya kemudian assalamualaikum waalaikumsalam, kemudian berlanjut ya pada hubungan-hubungan yang kurang baik, maka lebih baik tidak mengucapkan salam. Tapi boleh, hukum asalnya boleh. Nabi SAW juga memberikan salam kepada kaum wanita. Jadi sikap kita adalah sikap yang pertengahan. Jangan berlebihan, assalamualaikum kemudian berlanjut ke yang lain ya. Apalagi bagi yang belum berkeluarga ini ya, bahaya, fitnah. Baik, ini yang berkaitan dengan salam. Hak yang pertama, ingat ini baru hak yang pertama. Kemudian al-haqqu ats-tsani, hak yang kedua.
Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaramu mengundang, maka penuhi undangannya. Nah, ini hak saudara kita kalau dia mengundang. Ya, hukumnya sunnah muakkadah. Kalau ada orang yang mengundang kita ke rumahnya, entah itu untuk acara makan atau yang semisalnya, maka sunnah muakkadah sangat ditekankan bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut. Ya, beda dengan walimah, undangan pernikahan. Nah, ini hukumnya wajib dengan syarat. Ya, nanti kita akan sebutkan syaratnya. Jadi kalau sekedar undangan makan saja, bukan undangan walimatul urs, ya, bukan undangan pernikahan, maka ini hukumnya sunnah muakkadah. Kalau walimatul urs atau undangan pernikahan, jagung manten, ya, ini hukumnya wajib tapi dengan syarat. Kita akan jelaskan nanti. Qala idza da'aka ila manzilihi litanawuli ta'am aw ghairihi fa'ajibhu. Ya. Apabila saudaramu mengundangmu ke rumahnya, entah itu untuk makan atau keperluan yang lainnya, maka penuhilah undangannya. Wal ijabatu ila da'wah sunnatun muakkadah. Maka memenuhi undangan ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya, lamma fiha min jabril qalbi da'i wa jalbil mawaddati wal ulfah. Karena dengan memenuhi undangan, ya, ini akan menambal hati orang yang mengundang. Jadi seakan-akan kalau dia mengundang, itu kan ada sesuatu yang kurang sehingga dia mengundang kita. Maka ketika kita datang, sesuatu yang kurang itu, ya, terpenuhi, ya, menjadi utuh kembali. Ya, orang itu kalau mengundang berarti kan dia menaruh harapan agar kita datang, ya enggak? Agar kita datang. Nah, kalau ini tidak kita penuhi, maka ada yang kurang pada hatinya. Mana ini kok saya mengundang kok enggak datang? Tapi ketika kita datang, maka sesuatu yang kurang tadi menjadi terpenuhi. Demikian juga wajal bil mawaddah wal ulfah, dia akan menimbulkan kecintaan dan kerekatan hati. Maka budaya saling mengundang untuk makan, ya, ini budaya yang patut untuk kita lestarikan, ya. Undang orang untuk makan bareng, ya. Walaupun satu hal yang mungkin simple, ya, makan biasa apa yang kita hidangkan di hari-hari biasa, ya, ajak orang makan, mungkin digilir, ya. Misalnya kita tahu, mungkin biasanya kalau di Yaman itu hari Jumat, Pak. Hari Jumat itu biasanya banyak undangan makan. Ya, habis sholat Jumat, ta'al ma'ana, kata orang-orang Yaman itu biasanya. Orang sana itu lebih karim, lebih dermawan. Ayo kita ke sini, ya. Jadi mereka tiap minggu itu selalu ada yang diundang makan. Entar makan ke sini makan, dan makannya istimewa, ya, pakai ayam karena hari Jumat itu kan hari raya dalam satu minggu. Jadi masakannya istimewa. Ya, maka ini satu hal yang bisa menumbuhkan kecintaan di tengah-tengah kita dengan saling mengundang untuk makan. Qala wa yustathna min dzalika walimatul urs, dan dikecualikan dari undangan ini undangan walimatul urs. Ini undangan pernikahan. Kenapa? Fa innal ijabata ila da'wah wajibatun. Karena undangan walimatul urs ini bukan sunnah muakkadah. Memenuhi undangan walimatul urs hukumnya wajib dengan syarat, ya, bisyurutin ma'rufah, dengan syarat-syarat yang telah diketahui. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, ya, wahya an takuna fil yaumil awal. Undangan itu adalah untuk menghadiri acara pernikahan di perayaan hari pertama. Jadi terkadang kan perayaan pernikahan itu ada yang 3 hari. Maka undangan yang wajib untuk dipenuhi adalah undangan di hari pertama. Kalau misalnya resepsinya itu berlangsung selama beberapa hari. Ada ustaz yang seperti itu, ada, ya. Di daerah Banyumasan itu, ya, sampai 3 hari nikah. Maka yang wajib untuk dipenuhi itu adalah undangan di hari yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat wajib bagi kita untuk memenuhi undangan pernikahan, wa ayyakuna da'i musliman. Yang mengundang itu adalah seorang muslim. Nah, ini
kriteria atau syarat yang kedua. Kalau yang mengundang itu non muslim, tidak wajib untuk dipenuhi. Kemudian yang ketiga, wa alla yuhram hijruhu. Orang yang mengundang bukan orang yang harus diboikot. Misalnya yang mengundang kita adalah tokoh sesat. Dia punya pemikiran yang menyimpang dari Islam. Maka tidak wajib bagi kita untuk memenuhi undangannya. Kemudian yang keempat, benar yang keempat ya. Qala wa an yakhussa bid-da'wah. Ya, undangannya itu khusus. Bukan undangan secara umum. Misalnya undangannya ya kepada seluruh jamaah ya Masjid Baitur Rahman ya ada undangan untuk undangan pernikahan ya diminta untuk hadir. Nah, ini kan undangan umum ya enggak? Ini adalah undangan secara umum. Nah, ini kalau undangan secara umum ini tidak wajib untuk dihadiri. Ya mohon maaf ya. Baik, kita break adzan dulu nanti kita lanjutkan sedikit ya. Allah. Asyhadu an la Allahu akbar. Allahu la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit
Tadi kita sudah bahas bahwa hukum memenuhi undangan saudara kita sesama muslim adalah sunnah muakkadah. Adapun hukum memenuhi undangan walimatul urs ini adalah wajib, tapi dengan beberapa syarat. Tadi beberapa syaratnya sudah kita sebutkan. Yang pertama bahwa undangannya itu di hari pertama resepsi. Kemudian yang kedua yang mengundang adalah seorang muslim. Kemudian yang ketiga yang mengundang bukan dari kalangan yang harus diboikot seperti tokoh-tokoh sesat. Kemudian yang keempat undangannya itu khusus. Jadi orangnya memberikan undangan khusus, bukan undangan secara umum. Kemudian yang kelima apa keenam? Kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wa an yakuna kasbuhu halalan. Orang yang mengundang itu pekerjaannya halal. Jadi misalnya ada seorang pengusaha klub malam. Ya, dikenal dia pengusaha klub malam. Kemudian ngundang kita untuk hadir ya di pernikahan anaknya. Maka enggak wajib bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut. Atau seorang usahanya apa? Distributor minuman keras. Ya, distributor minuman keras. Maka tidak wajib bagi kita ya, untuk menghadiri acara pernikahannya. Nah, perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, ya kita itu kan terlalu toleransinya kan terlalu tinggi kadang-kadang. Kita tahu bahwa orang ini penghasilannya haram, tapi ya seperti tidak terjadi apa-apa, ya. Sehingga dia nyaman-nyaman saja dengan pekerjaan haramnya tersebut. Tidak ada tahdzir, tidak ada peringatan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Baik. Jadi ini yang kelima, syaratnya bahwa yang mengundang hartanya itu adalah harta yang halal. Bagaimana Ustadz kalau kita nggak tahu dia halal, pekerjaannya halal atau tidak, maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya pekerjaan itu halal. Sehingga apa? Tetap hadir kalau kita tidak mengetahui. Atau misalnya dia memiliki satu usaha, memiliki beberapa usaha, bercampur usahanya. Ada usaha yang halal, ada usaha yang haram. Ya, misalnya saya berpendapat kalau rokok itu haram ya. Orang dia jual rokok, tapi dia juga jual yang lainnya. Ini kan bercampur, ya. Maka yang demikian tidak mengapa untuk menghadiri acara walimahnya, undangan walimahnya. Kemudian yang terakhir, wa alla yakuna hunaka munkarun la yaqdiru ala izalatihi. Yang terakhir, syarat wajibnya undangan itu untuk dipenuhi bahwa di undangan tersebut tidak terdapat kemungkaran yang tidak mungkin diubah. Misalnya dangdutan, ya ada dangdutan, acara walimahnya ada dangdutan, ya maka tidak wajib bagi kita untuk menghadiri undangan tersebut. Kalau di dalam undangan tersebut terdapat kemaksiatan, kan kadang ada di sebagian acara pernikahan, ya enggak? Bahkan bukan acara pernikahan, Pak, acara halal bihalal. Baru puasa halal bihalal undang penyanyi dangdut, pakaiannya seksi. Ini haram biharam namanya ya. Bukan halal bihalal, haram biharam. Maka kalau undangan pernikahan tersebut ya terdapat kemungkaran yang tidak bisa kita ubah, tidak wajib bagi kita untuk menghadirinya. Nah, ini syarat-syarat undangan walimatul urs itu wajib untuk kita hadiri. Kalau tidak terpenuhi syarat tadi, ya maka hukumnya sunnah, ya tidak sampai kepada hal yang wajib. Bahkan sebagian para ulama memfatwakan kalau kemungkaran yang sangat mungkar, ya sebaiknya kita tidak datang. Apalagi keberadaan kita sebagai tokoh agama misalnya, sebagai tokoh panutan, aktivis masjid misalnya, ya imam. Nah, kemudian acara dangdutan seperti itu datang, ya kita pakai jenggot kemudian datang gitu ya. Nah, ini sebaiknya tidak datang. Kalau misalnya itu memang saudara kita, karib kerabat kita, ya sudah sekadarnya saja. Bahkan kalau bisa misalnya kita bisa hadir di rumahnya, mengucapkan selamat, memberikan hadiah, kemudian kita pergi ya untuk tidak
sakit hati orang yang mengundang, maka itu lebih baik daripada kehadiran kita di tempat-tempat maksiat seperti itu. Atau di sebagian tempat ya dihidangkan minuman-minuman keras ya, tuak ya, ada tuaknya walaupun yang menyalakan muslim, tapi seakan-akan pesta pernikahan itu membolehkan, boleh joget-joget, boleh mabuk-mabukan ya, sebagian tempat seperti itu, maka sebaiknya kita tidak menghadiri. Baik, tapi hukum asalnya kalau tidak ada kemungkaran-kemungkaran seperti ini wajib untuk kita penuhi. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim, waman lam yujib faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urs, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga yang disebutkan oleh para ulama, disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau misalnya undangan walimah itu jauh misalnya, ya misalnya undangan walimah di mana? Jakarta misalnya, kita di Jogja, apalagi sedang kondisi seperti ini, maka tidak wajib bagi kita untuk menghadirinya. Qala wa la'alla qauluhu idza da'aka fa'ajibhu yashmulu hatta da'watu li musa'adatihi wa muawanatihi. Kemudian kata beliau, dan bisa juga ya ucapan Nabi SAW, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ini mencakup undangan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Misalnya ada saudara kita mau pindah rumah, ya alhamdulillah dia diberikan anugerah oleh Allah, dia punya rumah yang selama ini tinggal di kontrakan, kemudian dia butuh bantuan kita, tolong dong saya dibantu untuk apa? Untuk pindahan, butuh orang banyak untuk ngangkut barang, maka termasuk sunnah muakkadah kita memenuhi undangan tersebut. Jadi kalau menurut Syekh di sini jangan makan-makannya saja ya. Jadi susah senang bareng-bareng. Jadi kalau misalnya dia memiliki keperluan, dia butuh sekali pertolongan kita, mengundang kita untuk membantunya, maka hendaknya kita penuhi. Ya, fa innaka ma'murun bi ijabatihi, maka sesungguhnya engkau diperintahkan untuk memenuhi undangan tersebut. Qala fa idza da'aka litu'inahu fi hamli syai'in aw ilqa'ihi aw nahwi dzalika fa innaka ma'murun bi musa'adatihi. Kalau dia mengundangmu untuk membawa sesuatu, untuk ikut gotong-gotong dan yang semisalnya, maka engkau diperintahkan untuk memberikan bantuan kepadanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Ya, seorang muslim dengan muslim yang lainnya ini seperti satu bangunan ya, yang saling memperkuat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, ini dua hak yang hendaknya menjadi perhatian kita semua. Yang pertama adalah mengucapkan salam, kemudian yang kedua adalah memenuhi undangan. Masih ada beberapa hak lain yang perlu kita bahas dengan lebih mendetail. Insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang masih akan membalas hak sesama muslim. Baik, kita coba dulu sampai di sini. Kami kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.